Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sore dan solehanya Miss. Kembali lagi bersama Miss Fitri di video pembelajaran kita hari ini. Miss harap anak-anak Miss semua masih dalam keadaan sehat dan semangat belajar dari rumah ya nak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkahi pelajaran kita hari ini ya. Nah, langsung saja kita masuk pembelajaran kita, yaitu tematik tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Jadi sambil Miss menjelaskan materi hari ini, anak-anak Miss buka buku tema 4-nya ya. Dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 10, kami telah menjadikan untukmu semua di dalam bumi itu sebagai lapangan mengusahakan kehidupan atau bekerja. Tetapi sedikit sekali di antaramu bersyukur. Nah, jadi surah ini mengingatkan kita tentang ayat Al-Quran di mana Allah telah menyediakan segalanya untukmu, tetapi kamu lupa untuk bersyukur. Jadi perbanyaklah bersyukur ya nak. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, atau di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari. Berikut adalah contoh dari gambar pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Ayo membaca. Ketika libur tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat dengan perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dataran dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci, Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanami berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan.
Nah, tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus dijaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan makhluk hidup. Jadi kita dapat memanfaatkan yang tersedia di alam dengan secukupnya ya nak. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Banyak masyarakat yang menikmati teh, akan tetapi tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Mari amati gambar di bawah ini. Yang pertama adalah contoh dari perkebunan teh. Nah, yang kedua, memetik daun teh. Selanjutnya, teh diolah dan dikemas menjadi bentuk pengemasan teh siap saji. Nah, selanjutnya betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Perhatikan fakta tentang manfaat bakau berikut. Nah, yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemaran dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepas oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Yang terakhir, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Nah, berikut ini adalah contoh dari tumbuhan. Tumbuhan apa tadi, nak? Tumbuhan bakau ya. Selanjutnya, di sekitarmu terdapat sumber daya alam yang harus kamu jaga. Sebutkan 2 sumber daya alam yang ada di lingkunganmu dan tulislah paling sedikit 2 kegiatan untuk menjaganya. Contoh sumber daya alam sungai. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya ialah tidak membuang sampah ke sungai, tidak membuang limbah pabrik ke sungai. Nah, selanjutnya sumber daya alam apa lagi ya, nak? Silahkan kamu isi sendiri ya. Nah, apakah kamu tahu pekerjaan seorang arsitek? Pengetahuan apa yang harus mereka miliki? Seorang arsitek dalam pekerjaannya memerlukan keterampilan menggambar. Mereka menggambar bangunan yang akan dibangunnya. Bangunan yang dirancang adalah rumah atau gedung-gedung. Nah, menarik ya, bekerja sebagai seorang arsitek. Bekerja menjadi arsitek haruslah mempunyai nilai-nilai baik. Salah satu nilai-nilai itu adalah jujur. Ketika akan membangun sebuah bangunan, mereka harus menyampaikan ukurannya dengan benar. Coba bayangkan, jika ukuran bangunan tidak sesuai, apa yang akan terjadi? Jujur merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sila Pancasila. Ayo kita pelajari makna sila yang lainnya.
Perhatikan gambar berikut. Nah, tulislah sila-sila Pancasila dan hubungkan dengan simbolnya. Kalau anak-anak Miss perhatikan di gambar ini terdapat simbol-simbol dari Pancasila. Yang pertama di sini anak-anak Miss perhatikan ada kolom-kolom 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini diisi yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan simbolnya adalah bintang emas. Nah, yang kedua, apa bunyi sila kedua? Silahkan kamu isi dan simbolnya adalah rantai. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Kira-kira simbolnya apa ya, Nak? Silahkan kamu isi. Yang keempat, bunyi dari sila keempat dan simbolnya silahkan diisi, begitu juga dengan sila kelima dan simbolnya. Selanjutnya, makna sila pertama. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya yang pertama, percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing. Maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Yang ketiga, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Yang keempat, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Nah, sekarang perhatikan gambar berikutnya, Nak. Coba Nana Miss perhatikan gambar pertama. Di sini kamu bebas berpendapat. Nah, pendapatnya contohnya dari gambar itu apa yang kamu lihat? Ada anak mengganggu anak perempuan. Nah, alasannya perbuatan yang tidak baik. Selanjutnya, bekerja sama menurunkan pasir. Alasannya wajib dilakukan agar pekerjaan menjadi ringan. Selanjutnya, pendapat selanjutnya, kira-kira apa ya, Nak, dari gambar tersebut? Silahkan kamu isi dan alasannya juga silahkan anak-anak Miss isi. Nah, ini juga ya, Nak. Nah, kesimpulannya, segala sumber daya alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dijadikan pekerjaan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan juga merupakan bukti bahwa segala ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Nah, dari kesimpulan ini, maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini ya, Nak. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya, dan Miss akhiri dengan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.